Eh, jangan lupa, rantainya lepas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Engkol terus. Aduh. Pasukan engkol motor mana suaranya? Iya. Ini starter elektriknya lagi rusak. Anda tahu apanya rusak? Kemarin ku bawa ke Honda, katanya dinamo starternya. Tapi mau pesan, kayaknya agak mahal kalau di Honda. Nanti mau diperbaiki di bengkel pinggir jalan saja. Katanya temanku ada tempatnya murah di daerah Pocini. Murah kalau perbaiki starter tangan, karena dia juga pernah rusak starter tangannya, dibawa ke situ agak murah. Oke, jadi ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat malam dari Telkomas. Depan macet lagi. Ya Allah. Macet apa ini? Baru mulai sudah macet. Ini saya mulai dari mana ini videonya bagus? Oh shit, hampir. Ya Allah. Ini kalau belok tidak lihat-lihat ini, ya Allah. Jadi menurut kalian harusnya yang mana mengalah duluan tadi tuh? Motor atau mobil yang tadi mengalah tuh? Ayo, coba utarakan pendapat kalian di kolom komen. Baru pertama sudah dapat yang begituan. Tidak ada kayaknya pauganya di sini tadi. Sini ada. Oh ya, bicara tentang pauga, di postingan Gubernur Sulsel sekarang katanya pauga mau ditertibkan. Katanya apa ya alasannya, karena ada beberapa daerah di Makassar itu yang ada pauganya, justru di situ jadi sarang macet. Kalian tahulah yang tinggal di Makassar, masa saya sebutkan lagi. Tapi apa kalian setuju tidak kalau pauga-pauga di kota Makassar itu ditertibkan semua? Karena ada pasti ada yang pro sama ada yang kontra. Yang pro pasti menilai iya karena pauga ini bikin macet, Pak. Terus yang kontra pasti bilang juga karena pauga ini sedikit banyaknya membantu pengendara yang mau mutar balik. Hampir di seluruh ruas jalan Makassar kayaknya ada itu pauga. Tidak susah dicari. Ada juga yang bagus, ada yang ya gitulah. Iya, tilang elektronik juga sekarang sudah diterapkan di Makassar, tapi saya rasa ya kurang nendang. Maunya jangan di nonaktifkan STNK, tapi langsung saja tegur di situ. Kalau misalnya ada yang berhenti di melewati garis zebra cross, langsung saja tegur pakai loudspeakernya, notisnya di situ lampu merah. Karena kan kalau tidak salah itu di Makassar setiap lampu merahnya ada kamera dan speakernya, tapi kurang termanfaatkan karena kayak jadi pajangan gitu speaker. Kenapa tidak digunakan untuk himbau saja pelanggar yang nakal-nakal itu? Kan lebih bisa terpakai. Seperti itulah di negara yang berkembang ini. 2018 kayaknya banyak motor yang facelift nih. Pertama dari CBR 150 dulu. CBR 150R facelift ini bentar, saya mau belok dulu. Kalau ya belok kemana kayak ini? Kalau CBR 150R yang facelift ini kayaknya update ke ini Ji, update ke jenongnya Ji kayaknya. Sama yang paling dibangga-banggakan Honda itu ininya apa namanya, ESS. Jadi kalau kita lihat Honda CBR 150 facelift 2018 ini kayaknya yang di facelift tidak banyak Ji, cuma di windshield yang dibuat agak jenong
terus sudah ABS sama ESS. Tapi yang paling dibanggakan Honda itu kayaknya ESS ini, karena mereka mengklaim bahwa fitur ESS yang ada di Honda CBR 150 ini adalah fitur pertama yang ada di motor sport kelas 150 cc. Penting tidak sih pakai itu? Terus di Honda CBR 150R juga sudah ada apa namanya, ABS. Bentar, yakin tidak sih di CBR 150R itu kalian butuh ABS? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan R15 yang secara harga sedikit lebih murah daripada CBR 150 facelift 2018, tapi kalian sudah dapat banyak sekali fitur upgrade seperti upside down, ABS, sama swing arm aluminium dan ban tapak lebar, yang semua itu tidak kalian dapatkan di Honda CBR 150R facelift 2018 dari Honda. Jadi kalian bisa hemat sedikitnya 4 jutaan lah. Kalian bisa dapat fitur-fitur upgrade yang ada di R15. Maksudku begini, untuk apa kita buang-buang uang 4 juta kalau kita cuma dapat fitur-fitur yang ya bagaimana diperlukan atau tidak. Sementara di motor sebelah itu sudah dapat fitur-fitur yang memang kita suka untuk upgrade penampilan motor kita, yang dimana sekarang itu rata-rata motor sudah pakai upside down, swing arm aluminium, ban tapak lebar. Mungkin supaya tidak terlalu lama, langsung saja saya tarik kesimpulan dari video ini adalah, untuk apa kita membuang uang yang lebih banyak untuk fitur yang mungkin tidak terlalu kita pakai, kalau kita bisa mendapat motor yang lebih murah dengan fitur-fitur yang lagi banyak orang cari. Tapi semua keputusan terserah dari kalian. Kalian mau lihat motor itu dari fiturnya kek, mau dari bentuknya kek, mau dari mesinnya kek, terserah kalian. Carilah motor sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Pilih dengan bijak, jangan sampai salah pilih. Karena beberapa orang-orang di sekitar tuh kayaknya salah pilih motor. Ada yang bilang, "Weh, kenapa saya ambil ini motor begini?" Ada yang bilang, "Kenapa bukan motor itu saya ambil dulu? Kenapa ini saya pilih?" Ya Allah. Tapi untuk motor-motor facelift di tahun 2018 yang kalian anggap nanggung, anggap saja tidak pernah ada. Karena untuk apa di facelift kalau nanggung begitu? Iya tidak. Karena kan konsumen pasti maunya itu facelift yang benar-benar berubah dari versi sebelumnya. Nah kan namanya juga facelift. Oke, jadi mungkin cukup dulu lah video kali ini, karena sudah mulai agak macet juga, dan jangan sampai kameranya lowbat terus saya belum closing kan ampas. Nah, jadi saya tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa, rantainya lepas. Rantainya lepas. Lepas tadi rantai motorku. Oke, jadi seperti yang ku bilang tadi sudah lepas rantainya, kameranya lowbat. Ya Allah. Oke, jadi saya akhiri dulu lah. Next Motovlog pamit, dadah.